SDM. Uh, Transformasi itu memang perlu untuk menjaga suatu efektif dan efisien dalam going concern perusahaan BUMN ya, yang tujuannya adalah untuk peningkatan produktivitas di BUMN, baik itu produktivitas secara keuangan maupun produktivitas secara produk maupun operasional. Nah, secara khusus di bidang SDM, seiring dengan strateginya di BUMN, berarti SDM itu sebagai bisnis partner itu harus menjelaskan antara strategi dengan pengelolaan SDM-nya, mulai dari sisi yang mendasar yaitu hak karyawan sampai dengan sisi pengembangan development baik organisasi maupun people development ya. Oke. Yang kedua, langkah-langkah dan roadmap transformasi SDM dilakukan, yaitu yang jelas yang tadi itu strategi mulainya adalah dari penyelarasan antara standarisasi antar masing-masing BUMN dalam kapasitas perkebunan dari masing-masing PTPN itu distandarkan, mulai dari level sistem terkait dengan hak karyawan maupun sistem yang terkait dengan pengembangan organisasi maupun pengembangan SDM. Saya bantu untuk bertanya ya. Cara mengidentifikasi kebutuhan SDM yang kompeten untuk bisa mendukung transformasi seperti apa? Kalau secara program ada ya, tapi langkah yang kami lakukan kemarin itu jadi kita datang ke unit-unit, ke kebun, kita ajak diskusi soal SDM. Kita identifikasi dia ada kendala di mana terkait dengan pengelolaan SDM, butuhnya seperti apa, itu nanti akan kita ramu dan itu akan menjadi program kerja kita. Contoh kayak kemarin strategi misalnya kita kan yang di kebun Lumajang itu kan sekarang mau coba nanam kedelai. Oke, berarti Pak ini kita kurang pelatihan nih, kurang potensi. Nah itu kan itu mengidentifikasi kebutuhan dari situ tuh. Oke, berarti next kita diperlukan pelatihan terkait dengan kompetensi mungkin terkait dengan penanam kedelai dan segala macam. Contohnya adalah seperti itu. Kalau yang kompetensi softnya mungkin? Soft kompetensi ya, jadi memang terkait dengan soft kompetensinya kan dengan adanya transformasi dan ini kan butuh sekarang itu atasan-atasan yang atau pimpinan yang punya kompetensi coaching dan mentoring. Mungkin secara operasional dia nggak bisa, cuman mentransfer itu kan pasti dari generasi dulu. Mentransfer itu ilmu atau pola yang dilakukan ke nanti anak penerusnya itu tidak semua orang bisa. Nah nanti secara skill itu perlu dilakukan ya suatu treatment atau pelatihan atau mentoring agar dia bisa melakukan mentoring dan counseling sih. Kalau yang lainnya sesuai dengan standar yang soft kompetensi ya, kebutuhan manajerial, sesuai dengan kamus kompetensi yang ada. Oke, lalu tantangannya itu apa sebenarnya? Paling challenging gitu? Paling challenging adalah menstandarisasi dari perbedaan. Itu paling susah ya. Harus ada satu titik temu. Kan jadi dengan perubahan ini kan ini punya style seperti ini, ini punya style ini. Challenge-nya dengan kalau sudah menjadi satu itu harus standarisasi dan itu dipakai, harus bisa terpakai untuk semuanya. Nggak bisa hanya versi ini, nggak bisa hanya versi ini. Paling challenging itu, jadi menyelaraskan dari sebuah perbedaan-perbedaan. Oke. Lalu kemudian mengatasinya tadi itu seperti apa tantangan yang ada itu, karena juga selain tadi itu beragam unit-unit kerjanya dengan kondisi masing-masing, juga kan ada perbedaan karyawan yang dulu masih dari yang lama, tantangan bisnisnya juga beda kayak gitu. Kalau tantangannya kan caranya adalah misalnya dari perbedaan-perbedaan itu kita sering melakukan FGD. FGD, jadi dengan style ini nanti ini kepakai atau enggak, sehingga dari satu FGD itu terciptalah satu rumusannya. Oh, jadi nanti kalau ini tripnya pakai ini, tripnya pakai ini, meskipun dalam satu bisa kepakai semua. Istilahnya apa ya? Jadi standarisasi sistem dengan FGD itu, dengan standarisasi itu akhirnya bisa jadi kepakai semua. Sering kita selama proses transformasi itu sering rapat-rapat. Sering rapat-rapat yang tujuannya kalau dari stylenya ini misalnya teh kayak gini, tebu kayak gini, gimana? Nah nanti dalam satu sistem itu harus bisa untuk meng-capture ya, untuk mengatasi, mengakomodir itu semua. Gitu. Tantangannya lebih ke situ sih. Oke, tapi so far selama ini sudah setelah efektif itu biasanya setelah berapa lama? Setahun nggak cukup. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Jadi kalau dengan kapasitas kami yang di perkebunan itu
persiapannya itu udah hampir hampir 2 tahun ya, mulai pembahasan awal, terus ini kayak gini, identifikasi, nanti dirumuskan ketemu ini, dan itu segala aspek, baik aspek produksi maupun SDM. Kalau kita mau SDM, kita pecah lagi. Paling simpel aja, sistem penggajian. Ini kayak gini, gimana, ini kayak gini, gimana di PTPN ini seperti ini. Nah nanti akhirnya dirumuskan, nanti standarnya akan seperti ini. Nah itu, misalnya mulai pelatihan atau misalnya terkait development, itu seperti itu. Oke, terus nah ketika kemudian sudah sekian lama berjalan tadi itu mengevaluasi efektivitasnya dari pengamatan Pak Agus gimana? Oke, jadi nanti setelah terlaksana, jadi ketika hal kayak misalnya hal tadi itu dilaksanakan, sudah mulai masuk di operasional kan, pasti nanti kalau misalnya ada kendala atau apa kan pasti nanti akan disampaikan dan segala macam. Dari progres itu nanti kita melakukan perbaikan berkala, misalnya contoh sistem gajian ini nggak cocok nih di sini, nanti kita punya kendala di sini. Oh berarti nanti harus ada sentuhan-sentuhan atau namanya perbaikan untuk ya biar bisa kepakai misalnya bisa terlaksana dengan baik lah. Iya. Kalau dari 1 sampai 100 gitu, kira-kira sekarang ini sudah berhasilnya sampai berapa dari yang tadi itu kita kan kalau ini dalam konotasi kita bicara supporting group, sudah mulai kemarin kan ada suatu tim-tim, sudah dibentuk tim-tim dan segala aspek ya. Kalau kita merujuk ke SDM, kira-kira dalam ini kita ya 50%, 70% lah, 70% 80% lebih lah. Karena sebentar lagi tinggal peresmian, nah itu mulai running. Nah setelah running itu kita evaluasi dari hal yang sudah kita ya sekitar 80% lah. Oke, semoga segera terrealisasi dan jadi lancar semuanya. Semoga. Oke, terima kasih sharingnya Pak Agus. Terima semoga kasih. bermanfaat untuk para netizen dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.